lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan aula pondok pesantren ambruk. Kali ini terjadi di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Insiden mengejutkan terjadi di Desa Jati Agung, Lampung Selatan. Aula Pondok Pesantren Al-Hikmah tiba-tiba ambruk saat masih dalam proses pembangunan. Bangunan yang baru mulai didirikan ini ambruk hingga rata dengan tanah akibat kegagalan struktur penyangga dalam menahan beban konstruksi. Saat kejadian berlangsung, tidak ada santri maupun pekerja yang berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara puing-puing bangunan yang berserakan menandakan lemahnya pengawasan konstruksi di lingkungan pesantren. PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Erwinto menyampaikan, aula tersebut memang masih dalam tahap pembangunan. Meski tidak ada korban jiwa, Erwinto menegaskan pentingnya memperhatikan keselamatan struktur bangunan di setiap pesantren. Menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun, hendaknya melibatkan tenaga teknisi, mungkin dari PUPR ataupun dari swasta. Sebagai bentuk respon atas insiden ini, Kanwil Kemenak Provinsi Lampung berencana mengirimkan surat edaran ke seluruh pesantren di wilayahnya. Selain itu, inspeksi acak terhadap sejumlah bangunan tua akan dilakukan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat guna mencegah kejadian serupa. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Ingin kembali bersama istrinya, mantan menantu menembak mantan mertua di Mojokerto, Jawa Timur. Korban mengalami luka di dada akibat ditembak senapan angin. Pelaku penembakan mertua wanita warga Desa Wonodadi, Kutorejo, Mojokerto ditangkap polisi saat bersembunyi di rumahnya. Pelaku ditembak kakinya karena melakukan perlawanan pada polisi. Sebelumnya pelaku menembak korban saat melintas dan mengenai dada sebelah kiri. Pelaku menembak korban dengan senapan angin karena ingin kembali kepada mantan istrinya. Intinya pelaku ingin bersama kembali dengan mantan istrinya, namun korban selalu mengusir, kemudian menutup pintu rumahnya sehingga pelaku merasa tidak nyaman dengan perlakuan tersebut, akhirnya emosional. Tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan seorang pria di Muara Enim ditangkap polisi di Tangerang, Banten. Pelaku kabur selama 1 tahun lebih, ditangkap polisi tanpa perlawanan. Buka. Polisi menggerebek sebuah rumah di kawasan Tangerang pada malam hari. Polisi menangkap pelaku pembunuhan tanpa perlawanan. Pelaku membunuh teman prianya di Mes Desa Karangraja, Muara Enim. Sebelumnya korban melakukan pelecehan seksual berulang kali pada pelaku, hingga korban dibunuh dan dibuang jasadnya. Pelaku sakit hati karena korban memakai uang gajinya. Tersangka merasa sakit hati terhadap korban, yang mana korban pernah beberapa kali melakukan pelecehan seksual dengan memeluk dan meremas kemaluan tersangka, serta korban juga pernah menggunakan uang gaji tersangka. Korban emang kelainan. Setelah saya mandi pakai handuk, dia langsung memeluk saya dari belakang. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus pembunuhan karyawan minimarket di res area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat oleh atasannya dilimpahkan dari Polres Karawang ke Polres Purwakarta Kamis malam. Hal ini karena tempat kejadian perkara atau TKP di rumah pelaku yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta. Berarti ditutup kardus. Tidak terlihat sama sekali, tidak ada darah. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus Herianto, 27 tahun, pelaku pembunuh Dina Oktaviani, karyawan minimarket yang ditemukan tewas di Sungai Citarum. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku merupakan atasan korban di minimarket res area kilometer 72 Tol Cipularang tempatnya bekerja. Korban tewas usai dicekik dan dibekap oleh pelaku yang juga sempat melecehkannya. Pelaku turut mengambil barang-barang berharga lalu membuang jasad korban yang dibungkus kardus ke Sungai Citarum. Dari pengakuan sementara pelaku, karena terdesak kebutuhan ekonomi. Hubungan korban dengan terduga pelaku ini adalah hubungan atasan dengan bawahan. Untuk proses selanjutnya kami perlu melakukan pendalaman melalui proses penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya pelaku masih diperiksa intensif oleh aparat Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra News melaporkan. Terdesak kebutuhan biaya operasi ibunya, seorang pria nekat mencuri uang berangkas di restoran cepat saji di stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur. Pelaku mantan supervisor yang leluasa masuk dan membobol berangkas di saat restoran tutup. Pelaku mencuri di berangkas restoran cepat saji di stasiun Wush Halim, Jakarta Timur karena terdesak biaya operasi ibunya 4,3 juta rupiah yang harus diamputasi akibat menderita penyakit gula. Pelaku tak memiliki uang untuk biaya operasi setelah dipecat dari restoran. Berbekal kunci cadangan dan nomor kombinasi berangkas masa menjabat sebagai supervisor di restoran, pelaku dengan leluasa masuk dan membuka berangkas berisi uang hasil penjualan restoran. Pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan. Pelaku berhasil membuka pintu restoran dengan menggunakan kunci cadangan yang masih dipegang saat ia masih bekerja. Ia juga mengaku berhasil membuka berangkas dengan mudah karena kode berangkas yang masih sama dengan badannya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku pencurian di sebuah rumah kos putri di Pekanbaru Riau melakukan aksi tak senonoh. Pelaku mengintip korban yang sedang mandi, melakukan masturbasi baru mencuri. Aksi seorang pencuri yang terekam kamera CCTV di sebuah rumah kos putri di Jalan Taman Karya, Kota Pekanbaru sempat viral di media sosial. Sebelum mencuri, pelaku terlihat mengintip wanita yang sedang mandi sambil melakukan masturbasi di depan kamar kos. Pelaku ditangkap polisi di tempat parkiran minimarket di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian di Jalan Perwira dan di Jalan Taman Karya Pekanbaru. Barang yang dicuri 1 buah tabung gas, dompet, dan 1 unit handphone. Pencurian, ya pelaku ini pada saat dia melakukan pencurian, dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Selain itu juga dia bukan hanya 1. Ada TKP lain yaitu di Jalan Perwira, 1 di kos wanita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Pemirsa, sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebuah truk pengangkut jeruk di Adang polisi di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Truk itu rupanya menyelundupkan 12 kg sabu dari Sumatera. Sebuah truk pengangkut buah jeruk ini dihentikan petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Petugas sebelumnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran dari arah Jakarta menuju Cikampek, hingga akhirnya berhasil dihentikan paksa truk di kilometer 31. Dari hasil pemeriksaan muatan, petugas mendapati sejumlah paket sabu yang disembunyikan di dalam 2 buah jerigen dalam tumpukan dus jeruk.
Ketiga pelaku bertugas mengantar buah dari Sumatera menuju Jawa Tengah dan menyelundupkan sabu seberat 12 kg dari seorang bandar besar di Sumatera dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Polisi terus mengembangkan kasus guna memburu bandar besar lintas provinsi yang diduga kuat berada di Sumatera. Sementara ketiga pelaku dijerat hukuman penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Edarkan narkoba di lapas, artis Amar Zoni dilimpahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Amar Zoni kembali berurusan dengan hukum karena terlibat dalam peredaran barang narkoba. Ia diduga mengedarkan narkoba di dalam rumah tahanan bersama 5 tersangka lainnya. Amar diduga berperan menyimpan barang haram itu sebelum diedarkan. Sebelumnya ia menerima narkoba dari seseorang dari luar rutan. Tersangka FAA alias AZ ini sebagai gudang, istilahnya seperti itu berdasarkan BAP dari tersangka. Gudang dalam artian dia menyimpan narkotika, memperoleh narkotika dari luar, dari inisial A, kemudian disimpan untuk diedarkan di hutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Ini merupakan keempat kalinya Amar Zoni terlibat dalam perkara narkotika. Setelah pelimpahan tahap 2 ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Jakarta Pusat akan langsung menyusun surat dakwaan sebelum akhirnya kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang oknum PNS yang bertugas di Kabupaten Waikanan, Lampung nekat menyamar menjadi jaksa gadungan dari Kejagung RI. Aksi penyamaran ini pun terbongkar saat berkunjung ke kantor Kejari Oki, Sumatera Selatan. Jaksa gadungan itu pun diamankan. Inilah sosok jaksa gadungan yang menyamar saat diamankan oleh Kejari Oki, Sumatera Selatan. Menggunakan atribut lengkap dinas kejaksaan yang dibelinya dari pasar, dirinya tertunduk lesu dan tak berkutik usai penyamarannya terbongkar. Dalam aksinya, pelaku mengaku berasal dari Kejagung RI, bidang BIN, namun setelah dicek kebenarannya, ternyata namanya tidak terdaftar. Diketahui pelaku merupakan seorang PNS di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan, Lampung. Pelaku nekat menyamar menjadi jaksa gadungan lantaran mendapat imbalan jutaan rupiah dari seseorang untuk mendekati Kejari Oki Sumatera Selatan agar dapat menyelesaikan sebuah kasus. Catat bahwa yang bersangkutan merupakan oknum ASN dari Kabupaten Waikanan, kemudian beliau menyamar jadi seorang jaksa. Selanjutnya jaksa gadungan ini langsung diserahkan ke Kejati Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi News melaporkan. Pemirsa, musibah kebakaran melanda sebuah gerobak warung kelontong dan pom bensin mini di Jalan Mutiara, Palem Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi diduga saat gerobak warung kelontong sedang menyalakan kompor berdekatan dengan pom bensin mini. Waduh, warung bensin kebakaran. Sama warung rokok. Iya, aduh, ya gede banget. Kobaran api ini membesar di sebuah gerobak warung kelontong yang berada di pinggir Mutiara Palem Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Api bahkan menyebar ke sebuah pom bensin mini yang berada di sebelahnya. Sebuah truk mobil berisi air bersih kebetulan melintas dan awaknya langsung menyiramkan air dibantu warga sekitar. Setelah itu mobil damkar pun tiba di lokasi. Juga sementara kebakaran terjadi akibat pemilik warung kelontong menyalakan kompor di dekat pom bensin mini. Tidak ada korban jiwa, namun seorang anak dari pemilik gerobak warung kelontong mengalami luka bakar ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. Sementara itu kebakaran menghanguskan bangunan dan lapak barang bekas di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api dan asap tebal melahap seluruh bangunan di lapak barang bekas yang berada di Jalan Bojong Sari, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Yang terbakar adalah lapak barang bekas. Lokasi
lokasinya dekat pinggir kali, jadi kami tidak ada ketakutan. Kami meluncurkan prajurit 55 personil. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga bagian akar lapuk sebuah pohon jenis trembesi tumbang menimpa satu unit minibus di kawasan Bypass, Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi pohon berlangsung hingga 1 jam dan menyebabkan kemacetan hingga 1 jam. Peristiwa pohon tumbang terjadi saat minibus menurunkan penumpang di kilometer 7 jalur Bypass Padang, Sumatera Barat. Pohon jenis trambesi ini tumbang diduga akibat pelapukan pada bagian akar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil mengalami kerusakan parah. Kemacetan panjang pun terjadi lebih dari 1 jam. Sejumlah petugas BPBD langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi jalan raya menyebabkan kemacetan hingga 1 jam. Satu pohon tumbang menimpa satu unit mobil. Kirakan kerugian mobil sekitar 15 juta. Petugas BPBD menghimbau agar warga tidak memarkirkan kendaraannya di bawah pohon mengingat cuaca yang tidak menentu serta curah hujan yang tinggi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sebuah taksi listrik ringsek di bagian depan setelah menabrak komuter lain yang lewat di perlintasan kereta Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Diduga pengemudi tidak sabar melewati rel sehingga tersambar komuter lain. Seperti inilah kondisi taksi listrik usai menabrak komuter lain jurusan stasiun kota Tangerang di perlintasan kereta Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Pada bagian kap mobil mengalami kerusakan berat. Saat kejadian, pengemudi taksi tidak sabar melewati rel hingga tersambar komuter lain yang sedang melintas. Oke nih, kata. Kata dulu nih, mundur nggak mau mundur, ya kan? Udah, nggak lama, ternyata maju nih jalan. Mobil itu jalan, dan nabrak buntutnya kereta. Oh, kereta belum selesai lewat, dia jalan. Jadi nabrak. Unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi mengevakuasi kendaraan menggunakan mobil derek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan penumpang taksi listrik selamat dari maut. Di Jakarta, Nito Olgani melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas turut mendukung gelaran seminar investasi yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia. Acara bertajuk The 11 National Investment Day ini menjadi sarana edukasi mahasiswa dalam memahami fondasi dasar investasi serta dukungan untuk memulai berinvestasi di tengah godaan gaya hidup yang konsumtif. Ratusan peserta antusias mengikuti seminar investasi yang diselenggarakan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia di Jakarta Utara. Seminar dengan tema Empowering the Next Gen Value Investor to Build Purposeful Wealth in Uncertainty Volatility bertujuan mendorong literasi investasi di kalangan mahasiswa dan generasi muda, terutama di tengah dinamika perekonomian global. Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka turut hadir berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam dunia keuangan dan investasi. Gaya hidup yang konsumtif ya di awal-awal mungkin juga sangat mempengaruhi kemampuan generasi muda untuk berinvestasi. Mereka sisihkan untuk menabung dan dari tabungan itu mereka bisa mulai berinvestasi. Mungkin investasi kecil-kecilan, investasi yang aman, kemudian sampai mereka memahami fundamental, mereka bisa mengeksplor produk-produk investasi yang lain. Materinya benar-benar inline dengan keadaan pada saat ini, dengan perkembangan kemajuan perekonomian di Indonesia pada saat ini. Itu perlu kita apresiasi dan perlu kita sepakati bersama bahwa kenyataannya Indonesia pada saat ini menunjukkan tingkat perkembangan di industri pasar modal yang cukup menggembirakan. Seminar tahunan yang digelar oleh Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia ini juga menjadi rangkaian selebrasi 12 tahun berdirinya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Warga Cebu, Filipina
meminta bantuan pasca dilanda gempa berskala 7,4 magnitudo. Petugas saat ini fokus pada korban pengungsi. Petugas tengah melakukan operasi penyelamatan di daerah terdampak dan sementara tenda-tenda darurat didirikan di luar Rumah Sakit Provinsi Cebu. Pendirian tenda ini diperuntukkan menampung pasien yang mengungsi. Menurut pemberitaan lokal, upaya penyelamatan pasca gempa telah selesai dan saat ini fokus pada membantu 20.000 lebih orang yang mengungsi. Para sa isa't isa kasi hindi ko sila kasama kasi ako lang ang wala sa bahay. So pinay ko yung pamilya ko nga safe sila hanggang nangyayari ito kasi hindi ko sila makontak bigla. Operasi penyelamatan berlanjut hingga malam di daerah Bogo dan San Remigio. Saat ini di Filipina, warga masih merasakan gempa susulan dan belum dapat menikmati listrik karena aliran kabel terputus. Israel mulai tarik pasukan IDF dari Gaza. Hal ini dilakukan pasca Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Israel mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza. Nampak sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan militer Israel mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tak kembali lagi. Adapun sejumlah poin yang disepakati Hamas dan Israel dalam fase pertama proposal perdamaian Gaza diantaranya, Hamas dan Israel sepakat mengakhiri perang di Gaza. Kemudian memastikan penarikan pasukan pendudukan Israel secara penuh dari wilayah Gaza. Mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, serta melaksanakan pertukaran tahanan di mana Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina. Pemirsa, makanan Eropa yang jika dipadukan dengan bumbu rempah kuliner Nusantara ternyata menghasilkan cita rasa yang lezat dan unik. Ya, steak ikan tuna yang dilumuri saus rawon khas Jawa Timur ini dijamin bakal menggoyang lidah sebagai hidangan makan siang nanti. Steak ikan tuna saus rawon sedang hits di kota Semarang, Jawa Tengah. Tampilan khas Eropa yang sangat menggoda ini ternyata bercita rasa khas masakan Indonesia. Steak yang khas dengan panganan Eropa dipadu dengan rempah bumbu rawon. Hasilnya, steak ikan tuna ini menjadi buruan para penggemar steak. Membuat steak saus rawon ini tak begitu sulit. Pertama, kita harus membuat bumbu saus rawon. Berbagai rempah khas Nusantara terdiri dari bawang merah, bawang putih, daun jeruk, jahe, ketumbar, kayu manis, cengkeh, keluak, dan serbuk kunyit dihaluskan bersama daun jeruk. Bumbu kemudian ditumis dan ditambahkan air dan garam hingga mengental dan jadilah saus rawon. Sementara itu, potongan daging ikan tuna digoreng dengan margarin hingga kecoklatan. Terakhir, proses penyajian dengan menambahkan potongan telur asin yang juga menjadi ciri khas rawon. Lumuri ikan dengan saus rawon agar tampilan lebih cantik. Tambahkan potongan jeruk lemon, bunga telang, dan potongan tomat. Biasanya kan kita brown sauce atau mushroom sauce, tapi di sini kita disajikan dengan saus tradisional yaitu dengan cita rasa rawon begitu. Jadi suatu pengalaman yang baru sih buat saya untuk mencicipi makanan ini. Dua budaya yang berbeda, Western, Itali khususnya dengan rawon dari Jawa Timur. Kita padu-padankan sehingga menghasilkan bahwa makanan tradisional itu tidak hanya bisa dikemas dengan platingan yang gitu-gitu aja, tapi kita bisa bikin lebih
wah. Hidangan ini tidak hanya menyajikan cita rasa yang unik, tetapi juga memberikan alternatif sehat bagi para penggemar daging ikan. Sebab ikan tuna kaya akan nutrisi dan asam lemak omega 3 sehingga memberikan manfaat kesehatan tambahan bagi konsumennya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurcayanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran internasional di industri audiovisual, pencahayaan dan musik digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ajang ini sebagai panggung penting pelaku industri, kreator, dan juga profesional untuk mengeksplorasi teknologi mutakhir, berbagai pengetahuan, dan juga memperluas jejaring bisnis dalam satu platform internasional. Puluhan peserta dari 10 negara memeriahkan pameran teknologi audiovisual, pencahayaan, serta musik Pro AVL Indonesia 2025. Pameran berskala internasional ini digelar di G-Expo Kemayoran dari tanggal 9 hingga 11 Oktober. Pameran juga digelar bersama dengan 3 ajang internasional lainnya, yakni Tourism and Entertainment Technology Asia, Broadcast and Media Tech Indonesia, dan Music Indonesia Expo. Pengunjung pun antusias melihat kemeriahan pameran. Gelaran ini sebagai wujud nyata komitmen Krista Exhibition dalam mendorong kemajuan industri kreatif dan hiburan nasional. Tak sebatas sarana pamer teknologi, tetapi juga platform strategi yang mempertemukan pelaku industri, membuka peluang kolaborasi, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi baru untuk memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Tahun ini pameran juga dimeriahkan kompetisi nyanyi Sing Out Loud, sebuah panggung unjuk gigi 33 talenta musik dari berbagai daerah. Tahun ini Pro AVL kembali diadakan pameran internasional untuk profesional audio video lighting yang keempat kalinya di G-Expo Kemayoran. Perbedaan tahun ini adalah kami adakan kompetisi untuk menyanyi, dan kita tahu pameran ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena menampilkan teknologi pengeras suara, sound system pengaturan suara, cahaya, dan video. Bagi pelaku industri dan pecinta dunia hiburan, Pro AVL Indonesia 2025 menjadi momentum penting untuk menyaksikan kemajuan teknologi sekaligus lahirnya bintang-bintang baru musik Indonesia. Sementara pameran ini mendapat dukungan penuh dari berbagai kementerian serta asosiasi industri tanah air. Dari Jakarta, Abdul Aziz Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, warganet digegerkan dengan pernikahan seorang kakek berusia 74 tahun dengan wanita berusia 24 tahun dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah. Usai viral, keluarga mempelai wanita ini bilang mahar dari pengantin pria tersebut ternyata palsu. Saya nikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Geger viral video pernikahan seorang kakek Tarman 74 tahun dengan seorang wanita Sela Arika 24 tahun dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah di Dusun Sedodadi, Desa Jeruk, Bandar Pacitan. Bahkan penghulu dengan jelas menyebutkan nilai mahar yang fantastis saat ijab kabul diucapkan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Sontak foto dan video pernikahan ini tersebar di sejumlah grup percakapan dan media sosial hingga muncul beragam komentar warganet. Tak hanya itu, tamu yang datang ke resepsi pernikahan juga diberikan uang senilai Rp100.000 dalam amplop. Usai viral, fakta baru muncul, di mana cek senilai 3 miliar rupiah tersebut adalah palsu dan mobil mewah ternyata disewa. Bahkan sang mempelai pria membawa sepeda motor milik pengantin wanita. Hal ini terungkap usai seorang warga yang merupakan kerabat mempelai wanita dengan membuat tayangan langsung melalui akun media sosial perihal sosok Tarman. Setelah rabi, beliau terindikasi ketahuan penipu karena banyak laporan ya dari sosmed dan lain-lain. Akhirnya keluarga percaya dan si Tarman karena CEO Tarman merasa terancam, akhirnya dia melarikan diri. Akibat kejadian ini, pihak keluarga wanita pun syok. Tak hanya itu, keluarga mempelai wanita juga mengungkap fakta baru jika Tarman pernah dipenjara selama 2 tahun karena menipu jual beli pedang samurai senilai 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria tidak dikenal diduga nekat mencuri komponen box panel kontaktor listrik penerangan jalan umum di wilayah Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi pelaku ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah video rekaman warga yang memperlihatkan seorang pria tak dikenal menggunakan helm dan jaket tengah sibuk di salah satu box panel listrik tiang penerangan jalanan umum di kawasan Desa Masangan, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pria tersebut mencoba mengambil salah satu benda di dalam box panel penerangan jalanan umum milik Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Setelah berhasil membawa salah satu komponen box PJU, barang tersebut kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam jok motornya. Atas kejadian ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah mendapatkan laporan dari masyarakat dan tengah menelusuri orang tak dikenal tersebut. Tercatat di bulan September 2025 lalu, ada 37 box komponen hilang diduga dicuri orang tak dikenal, sehingga 33 titik lampu PJU yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo terkena dampaknya gelap di malam hari. Kami berharap kepada masyarakat, manakala ada orang yang dirasa patut dicurigai untuk mengambil komponen atau kontaktor atau apapun lah di box panel PJU, itu bisa disampaikan ke kami. Atas hilangnya kontraktor PJU ini, pihak Disub Sidoarjo telah melaporkan hal tersebut ke aparat kepolisian Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Akibat terlepas dari kandang, seekor sapi betina yang sedang hamil terjebak di kubangan air berlumpur sedalam 1,5 meter di Banyumas, Jawa Tengah. Evakuasi sapi berbobot 1 ton tersebut ini berlangsung dramatis. Petugas damkar dibantu warga berupaya mengevakuasi sapi betina yang sedang hamil dari kubangan lumpur di Desa Cindaga, Banyumas, Jawa Tengah. Sapi ini sebelumnya terlepas dari kandang kemudian terjebak di tempat pembuangan air. Melihat sapinya tak bergerak, pemilik sapi kemudian menghubungi petugas damkar Banyumas. Namun kondisi lubang kubangan yang sempit serta berlumpur sedalam 1,5 meter menyulitkan petugas. Apalagi tubuh sapi yang sedang hamil ini memiliki berat sekitar 1 ton. Sehingga petugas harus dibantu warga untuk menarik tubuh sapi milik Karsun ini. Setelah 4 jam, petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi sapi dari kubangan kemudian dikembalikan ke kandang. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi Anyus melaporkan. Seorang petani lansia di Sukabumi, Jawa Barat tewas diduga berduel dengan king cobra. Di dekat jasad korban ditemukan bangkai ular dengan kepala tertancap batang bambu. Seorang lansia bernama Abah Ocang ditemukan tewas di jalan setapak tak jauh dari rumahnya di Kampung Cipetir, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu bangkai seekor ular king cobra ditemukan dengan kepala tertancap batang bambu. Ular sepanjang 4 meter itu diduga dibunuh korban saat bertarung dengannya di dalam rumah. Jasad pria berusia 73 tahun ini pertama kali ditemukan sudah tak bernyawa oleh seorang warga yang hendak pergi menyadap pohon karet. Korban tewas di jalan setapak diduga saat akan meminta pertolongan kepada warga. Di bagian kaki kanan korban ditemukan luka bekas gigitan ular. Itu sudah meninggal, keadaan di jalan kebun karet ini. Ini kalau dari rumah korban ke rumah tetangga jaraknya berapa meter kira-kira, Pak? Sekitar 100 meter lah. 100 meter berarti dengan Bapak sendiri ya? Iya. Ular king cobra tersebut diduga berasal dari hutan dan kebun karet yang berada di sekitar rumah korban. Saat ini korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Ayus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.